Hai Sobat Melalak Binus TV. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Lama tidak bersua nih Sobat Melalak. Nah, masih dari luar negeri nih Sobat. Ringan kaki kali ini, Media Kreatif Indonesia dan MHTC membawa tim Melalak bergeser ke negara tetangga Malaysia. Mana lagi kalau bukan Singapura. Yeay. Sore itu, tim Melalak check out dari Cosmo Hotel menuju Bandara KLIA 2 Malaysia. Perjalanan menempuh waktu 45 menit dan tibalah kita di Bandara Changi, Singapura. Karena kami tiba di Bandara Singapura tengah malam, sejenak tim rebahan dulu ya guys menunggu pagi. Maklum, tanggung kalau keluar bandara, namun ada lokasi yang tim Melalak kunjungi yang berada di Bandara Changi juga. Weh, udah hampir pagi nih. Sekitar pukul 4 dini hari, tim mencoba bergeser ke lokasi tujuan tersebut. Kami merasakan bandara ini gak ada matinya, alias beroperasi 24 jam non-stop. Tak heran juga, setiap 15 menit sekali, bus-bus gratis menjemput pengunjung dari Terminal 1 ke terminal lainnya atau ke stasiun MRT. Ada juga nih guys, kalau mau ke lokasi awal yang kami tuju, pihak bandara juga menyediakan MRT dan bus gratis dalam bandara. Widih, asik juga nih muter-muter Bandara Changi guys. Sekilas tentang Bandara Changi Sobat Melalak. Bandara Changi dinobatkan sebagai bandara terbaik sedunia oleh Skytrax, sebuah lembaga konsultasi yang membuat peringkatan dan ulasan bandara di seluruh dunia. Skytrax mengklaim mereka setiap tahun melakukan survei kepuasan pelanggan bandara global terbesar, di mana para pelancong menilai layanan dan fasilitas ini di lebih dari 550 negara. Bandara Changi telah masuk ke dalam kelompok peringkat teratas dalam daftar bandara terbaik sebanyak 12 kali, termasuk 8 kali menduduki peringkat nomor 1 dalam dekade terakhir. Wow, keren banget ya. Bandara Changi merebut mahkotanya pada Maret lalu, setelah kalah dengan Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar, dan Bandara Haneda di Tokyo, Jepang selama 2 tahun terakhir. Skytrax memuji Changi atas pengalaman pelanggannya yang tidak tertantang. Nah, sebelum pandemi melanda pada tahun 2019 lalu, sekitar 382.000 penerbangan berangkat atau mendarat di Changi, mengangkut lebih dari 68 juta penumpang. Meski jumlah penumpang bandara itu masih dalam proses pemulihan, Changi bukanlah pusat keberangkatan semata. Bandara
kaki dari Terminal 2 keberangkatan, yang dimana berdekatan banget dengan baris 11 Sobat Melalak. Nah, apabila dari Terminal 3 dapat dituju dengan berjalan kaki dari Terminal 2 atau dekat dengan baris 11. Atau mungkin kamu bisa melewati jembatan Terminal 3 yang dimana dekat banget dengan baris 11. Sedangkan pada Terminal 4, pengunjung dapat menggunakan layanan bus bandara antarjemput yang gratis menuju Terminal 2. Selain itu, pengunjung dapat menggunakan kereta layang dari Terminal 3 Transit Area Stadion B dan Terminal 2 Transit Area Stasiun E. Tunggu apa lagi sobat? Yuk nyusul! Oh iya Sobat Melalak, kamu nggak perlu nih terbang keluar masuk Singapura hanya untuk menikmati salah satu bandara terbaik di dunia. Dengan tiket Jewel Changi Airport, dari Clock ini, kamu bisa berkeliling di komplek hiburan dan retail bertema alam dengan atraksi meriah di dalamnya. Selain Rain Vortex, yaitu air terjun indoor tertinggi di dunia, ada banyak banget nih hal menarik dan kegiatan seru yang nggak boleh kamu lewatkan. Mulai trip dengan mengunjungi Canopy Park, taman rimbun tempat wahana seperti Discover Slides, Foggy Balls, Petal Garden, dan Topiary Wall. Oke? Nah, nggak cuma di situ aja. Cari jalan keluar yang penuh liku di Edgemits, berjalan di sepanjang Mastercard Canopy Bridge, dan menggantung setinggi 23 meter, dan kegiatan seru lainnya. Tersedia juga nih paket combo, sehingga kamu bisa mengunjungi beberapa atraksi dalam satu hari demi menghemat waktu.
Oke, dari Jewel kita bergeser dulu yuk. Sedikit info nih Sobat Melalak, tak beda jauh dengan negara maju lainnya. Di Singapura ini, kemana-mana kita dianjurkan berjalan kaki atau naik transportasi umum seperti MRT, LRT, ataupun bus. Tak hanya murah, sobat jangan coba-coba naik transportasi online maupun kendaraan pribadi lainnya ya. Karena selain pajak, biaya kehidupan di sini juga mahal. Nah, tibalah kita di destinasi berikutnya, yaitu Masjid Sultan. Yap, bener banget. Meski mungil, Singapura adalah melting pot. Penduduk dari negara ini berasal dari berbagai macam latar belakang, perpaduan antara ras dan kewarganegaraan. Perbedaan bukanlah suatu hal yang baru di sini. Tak heran, toleransi warganya sama tingginya dengan akulturasi budaya yang bisa dilihat dari bangunan bersejarahnya. Masjid Sultan adalah salah satunya. Bagi warga lokal, Masjid Sultan rasanya tak asing banget. Kubahnya yang berwarna emas seperti menjadi ikon yang menghiasi area Kampung Glam, salah satu daerah peranakan di Singapura. Sejarahnya, Masjid Sultan ini didirikan pada tahun 1824 oleh Sultan Hussein Shah. Pembuatan masjid ini merupakan perjanjian yang ia buat British East India Company. Saat itu Sultan Hussein Shah masih tinggal di area Kampung Glam. Begitu kampung dibangun pada 1826, masjid ini hanya memiliki satu lantai dengan atap 2 tingkat. Bentuk ini mirip dengan beberapa masjid di Asia Tenggara, misalnya Masjid Kampung Laut di Johor Bahru. Nah, pada tahun 1924, masjid ini direnovasi untuk pertama kalinya. Bangunan baru didirikan di samping bangunan lama. Mulai dari sinilah, Masjid Sultan tampak seperti apa yang kita lihat sekarang. Kubah besar berwarna emas dengan beberapa negara di sekelilingnya menjadi ciri khas Masjid Sultan. Faktanya, bagian dasar kubah masjid terbuat dari botol kaca yang didonasikan oleh umat muslim berpenghasilan rendah di negara ini. Semua lapisan masyarakat di Singapura turut berkontribusi dalam pembangunan masjid. Layaknya Singapura yang multikultural, Masjid Sultan syarat akan nuansa India, Persia, dan Islam dengan ciri khas kubah besar serta menara. Interiornya perpaduan putih dan hijau dengan pengaruh arsitektur Ottoman. Layaknya masjid pada umumnya, tulisan kaligrafi dan ukiran bernuansa Islami menghiasi bagian dalam masjid termasuk pada sisi mihrab. Motif bunga dan geometris menjadi penghias masjid yang indah ini. Usai direnovasi, masjid ini dibuka kembali pada tahun 1929 dan rampung dibangun pada tahun 1932. Bangunan masjid ini dinobatkan sebagai situs warisan sejarah oleh Dewan Pelestarian Momen Bersejarah di Singapura pada tahun 1975. Beberapa tahun belakangan, Masjid Sultan kembali direnovasi untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Pada tahun 2017, masjid ini dipasangi panel surya untuk menghemat energi. Bagi umat muslim dan seluruh warga Singapura, Masjid Sultan adalah bagian penting dari komunitas. Berbagai acara kerap digelar, mulai dari kajian, akad nikah, bahkan sampai bazar Ramadan. Kalau misalnya kamu mau ke Masjid Sultan, caranya cukup mudah. Kamu bisa menggunakan transportasi umum seperti MRT atau bus untuk tiba di masjid ini. Jika kamu naik MRT, kamu bisa mengambil jalur East West Line atau Downtown dan turun di Bugis MRT Station. Sementara jika kamu naik bus, kamu bisa turun di halte bus yang berada di sekitar masjid. Di antaranya Opposite Stamford PRSCH berjarak 140 meter atau bisa Offside Duo Resident yang berjarak 200 meter. Puas berkeliling di Masjid Sultan, kita pun bergeser ke penginapan, yaitu naik MRT lagi nih.
Pagi pun tiba. Tim Lalak sejenak main ke daerah Woodlands untuk menjumpai teman yang sedang mencari nafkah di sini. Tak lama berselang, tim pun bergeser ke stasiun MRT Woodsland North menuju Garden by Dubai. Oh iya sobat, Singapura adalah salah satu negara dengan transportasi umum paling maju di dunia. Transportasi umumnya menjangkau hampir seluruh pelosok negeri dan bisa digunakan dengan mudah baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan internasional. Itulah kenapa kamu sebetulnya tidak perlu khawatir kalau traveling ke Singapura, karena memang begitu mudah dan untuk keliling ke negara ini dengan tarif yang terjangkau. Bisa dibilang, MRT adalah moda transportasi utama bagi para wisatawan internasional. Karena dengan moda transportasi ini, kamu dapat menjelajahi Singapura dengan cepat dan efisien, sobat. Dan tibalah kita di destinasi pagi ini, Garden by Dubai. Sobat Melalak,
Ada sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan ketika mengunjungi Garden by Dubai, Singapura. Destinasi yang berlokasi di Mariana Bay Waterfront ini sangat populer di kalangan wisatawan mancanegara termasuk Indonesia. Berlokasi di tepi Mariana Bay Waterfront, pusat Singapura, Gardens by Dubai adalah suaka bagi para pencinta alam, juga para pencinta dunia hortikultura. Gardens by Dubai memiliki luas 110 hektar. Terdiri dari 3 taman tepi laut, yaitu Bay Shore Garden, Bay East Garden, dan Bay Central Garden. Untuk mengunjungi taman sekaligus Garden by Dubai ini, tips yang perlu kamu perhatikan seperti dirangkum oleh tim lalak berikut ini ya. Pertama, cari tahu harga tiket bagi kamu yang berlibur dan gak ingin kantong bocos. Ada baiknya cari tahu dulu harga tiket mengunjungi Gardens by Dubai. Pastikan pula membeli tiket di tanggal yang sudah kamu sesuaikan dengan rencana perjalanan kamu, sobat. Harga tiketnya tuh berbeda-beda, tergantung taman di dalam Gardens by Dubai yang kamu kunjungi. Waktu tim lalak berkunjung ke sini, harga tiket untuk masuk ke Floral Fantasy dan konservatori adalah $34 Singapura untuk dewasa atau sekitar Rp340.000. Sementara untuk anak-anak, harga tiketnya itu dibanderol $22 Singapura atau sekitar Rp220. Lalu, harga tiket masuk ke Flower Dome dan Cold Forest adalah $53 Singapura untuk orang dewasa ya, atau sekitar Rp530.000, dan $40 Singapura untuk anak-anak. Kamu bisa membeli tiketnya dari jauh-jauh hari secara online melalui website Visit Singapura, aplikasi Mobile Gardens by Dubai, atau website Gardens by Dubai. Flower Dome sendiri adalah area kebun yang paling populer di Gardens by Dubai, seluas 1,28 hektar. Area hijau ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan konservatori lainnya di tempat itu. Arsitekturnya dilengkapi dengan kaca-kaca estetik dan pemandangan Marina Bay beserta biang lala raksasa. Tempat ini memiliki 3.332 buah atap kaca dengan bentangan taman dalam ruangan seluas 1,28 hektar. Ada sekitar 30.000 tumbuhan dan 700 spesies dari 5 benua di dunia yang bisa ditemui di Flower Dome. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelusuri Flower Dome yang mengambil beragam foto ciamik adalah sekitar 2-3 jam. Oleh karena itu, perlu cukup tenaga sebelum menyusuri Flower Dome ya.
Tips yang kedua Sobat Melalak yaitu cukup makan dan minum. Mengingat tempatnya yang luas, jangan lupa sempatkan makan minum untuk bertenaga, utamanya ketika kamu masuk ke area Bay Shore Garden. Seperti yang dilakukan tim kali ini Sobat, karena kita lapar nih, singgah dulu deh sebentar beli nasi biryani yang dijual pada salah satu kantin yang ada di Garden by Dubai. Sejenak istirahat di depan Children Garden yang akan disambangi tim Melalak nanti. Kami pun duduk di area taman yang berada tepat di depannya. Dan gak lupa sambil menyantap makanan yang kami beli tadi. Selesai makan, yuk kita intip sedikit fasilitas yang ada di Children Garden ini. Wah, ternyata memang wahana bermain anak ya. Walau tidak ada waterboom-nya, bermain pancuran air ini tetap diwajibkan bagi pengunjung menggunakan pakaian renang dan tidak boleh menggunakan alas kaki ya. Puas dari Children Garden, kita mau kemana ya? Lihat peta bentar yuk. Karena area ini sangat luas banget. Jadi bingung deh mau berkunjung kemana dulu. Bahkan saking luasnya, pengelola Garden by Dubai sampai menyediakan penyewaan sepeda loh. Tapi harus menggunakan aplikasi dulu ya untuk menyewa dan menggunakannya. Tim menyusuri jalan-jalan tikus di area Garden by Dubai. Semuanya tampak indah. Betapa tidak, tim Melalak mencoba memasuki salah satu jalan kecil yang bercabang. Namun apa yang kami temukan? Sebuah akuarium berisikan ikan-ikan yang cukup besar. Keren kan? Wow! Padahal banyak jalan kecil dari persimpangan yang kami lalui. Dan saking luasnya, banyak spot dan lokasi tongkrongan untuk istirahat maupun nyantai sejenak bersama keluarga. Wisata kamu di Gardens by Dubai akan lengkap dengan mengunjungi Far East Organization Children Garden, Dragonfly, and Kingfisher Lakes yang tadi kami lalui. Tempat ini bukan hanya menawarkan hiburan,
tetapi juga wisata edukasi yang sempurna menjadi agenda liburan bersama sang buah hati. Seru banget kan sobat? Oke, lanjut lagi berjalan menuju Super Tree Grove, lokasi yang paling viral dan selalu menjadi ikon promo wisatanya Garden by Dibai Sobat Melalak. Ya, jika ingin menikmati pemandangan berbeda, kamu juga bisa mengunjungi taman vertikal ini pada pagi hari sebelum berkeliling ke area lainnya. Sebab Super Tree Grove ini buka pada mulai pukul 5 pagi. Terbayang seperti apa ya indahnya panorama Marina Bay dilihat dari ketinggian. Kalau kamu keluar dari konservatori ini, kamu mungkin menyadari serangkaian struktur yang menjulang tinggi dan aneh yang dikenal sebagai super trees. Taman vertikal ini memiliki tinggi 25 hingga 30 meter. Dengan dua struktur tingginya terhubung dengan lengkungan OCBC Skyway nan dramatis. Ketika senja datang, struktur ini diterangi dengan Garden Rhapsody, pertunjukan lampu dan suara. Kagumi panorama Singapura yang tak terlupakan dengan menaiki puncak Super Tree Observatory dengan ketinggian 50 meter yang menawarkan panorama cantiknya distrik Marina Bay. Super Tree Observatory, kamu memang bisa mengunjungi Garden by Dibai jam berapapun, sebab baik pagi ataupun malam, tempat ini menyuguhkan eksotisme yang sama-sama cantik. Meski demikian, disarankan untuk naik Super Tree Grove pada sore atau jelang malam hari ya. Pada malam hari, kamu bisa menyaksikan keindahan panorama perkotaan Singapura dan gemerlap lampunya dari titik tertinggi Garden by Dibai. Kamu bisa bersantai di dek sekaligus menikmati angin sepoi-sepoi dari ketinggian 50 meter. Di sepanjang dek juga merupakan spot foto yang sangat instagramable banget. Ada dua lokasi yang tidak berjauhan untuk Super Tree ini. Bedanya pada jumlah dan ada tempat skywalk-nya saja. Yang pertama tadi kami lalui, tree-nya tuh jumlahnya sedikit banget. Kemudian berjalan menusuri anak tangga dan ketemu Super Tree lagi yang jumlahnya banyak banget. Dan ada skywalk-nya di atas seperti Super Tree yang kami duduki ini. Ajib banget nggak tuh? Oh iya, jika tiba di tempat ini malam hari, kamu bisa menyaksikan Garden Rhapsody. Pertunjukan ini berlangsung sekitar pukul 19.45 hingga 20.45. Dan tentunya taman ini dibuka pada pukul 16 untuk Senin hingga Jumat dan pada pukul 12 untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur.
Sementara waktu masuk terakhir adalah pukul 20.30. Durasi kunjungan dianjurkan sekitar 45 menit saja ya. Untuk masuk ke Super Tree Observatory dikenakan biaya $14 Singapura atau sekitar Rp147.000 untuk orang dewasa non-warga Singapura. Sementara anak-anak yaitu $10 Singapura atau sekitar Rp105.000. Dan setelah menyaksikan pertunjukan seni, kamu bisa nih berkeliling ke Super Tree Grove. Gak perlu khawatir ya kalau tempat ini segera tutup, sebab Super Tree Grove buka pukul 2 dini hari. Wow, gimana tuh? Asik ya? Tutup kunjungan kamu guys kalau ke Gardens by Dubai dengan menyaksikan matahari terbenam di By Earth's Garden. Taman terbuka dan hijau di tepi perairan nan cantik ini akan memberikan kamu pemandangan bebas halangan ke Cakrawala Singapura, terhubung menuju Marina Bay Sands. Sekarang saatnya menuju Hotel Marina Bay Sands. Kamu dapat berjalan kaki dari Gardens by Dubai menyeberangi Lions Bridge menuju lantai 6 Hotel Marina. Penyeberangan tersebut buka pada pukul 8 pagi hingga jam 11 malam dan tentunya langsung berhubungan dengan Dragonfly Bridge. Kamu yang mau ke sini bisa langsung masuk ke indoor Hotel Marina Bay Sands ini loh sobat melalak. Oh iya, pasti banyak nih yang penasaran tentang hotel ini karena melihat tampilan luarnya seperti kapal yang mengudara di topang 3 menara dan sering lalu lalang di VIP Promo Visit Singapura. By the way, sekilas Marina Bay Sands berhadap ke Teluk Marina di Singapura. Dikembangkan oleh Las Vegas Sands dan merupakan investasi tunggal yang paling mahal di dunia dengan biaya sekitar $8 miliar atau sekitar 56 triliun rupiah. Tempat wisata ini memiliki 2.561 kamar hotel, ruang pameran dan pertemuan seluas 120.000 meter kubik, mall dengan shops, The Hoppes and Art Size Museum, Sands Theater and Garden Theater, 7 restoran koki selebriti, 2 pavilion mengambang, kasino dengan lebih dari 600 meja judi, dan 1.500 mesin judi jackpot. Tapi nggak ikut main judi loh ya sobat melalak. Kompleks ini dinaungi Science Sky Park sepanjang 340 meter dengan kapasitas 3.900 orang dan kolam renang tanpa batas sepanjang 150 meter.
yang merupakan ruang menggantung terbesar di dunia dengan cantilever sejauh 67 meter di menara utara. Dan tentunya tempat wisata terpadu seluas 20 hektar ini dirancang oleh arsitek Mall Safety, didampingi Biro Arsitektur Lokal Edis Singapura, dan kontraktor utamanya adalah SsangYong Engineering and Construction. Direncanakan dibuka pada tahun 2009, tetapi Las Vegas Sands mengalami beberapa persoalan karena meningkatnya biaya bahan bangunan dan kekurangan tenaga kerja pada saat itu. Krisis keuangan global saat itu juga menekan perusahaan pengembang untuk menunda proyeknya di mana-mana, termasuk tempat ini. Meskipun biaya pembangunan Marina Bay Sands dibandingkan dengan City Center milik MGM, tetapi ini adalah properti kondominium di mana 3 dari 7 bangunan sudah terjual saat dibangun. Oh iya, di bawah ada wahana sampan rides. Seperti di Italia loh Sobat Melalak. Kalau kamu mau main sampan rides, silakan menikmati perjalanan menyelusuri kanal di The Sopies di Marina Bay Sands di atas perahu sampan nan cantik. Tapi tim kali ini nggak ikut main ya Sobat Melalak. Selain itu, kamu juga bisa mengelilingi Rain Oculus di pojokan sini. Terus sobat, selagi mengelilingi Rain Oculus, di pojokan sini ada instalasi ramah lingkungan yang terbuat dari mangkuk akrilik seluas 22 meter yang mengumpulkan air hujan yang mengisi kanal ini. Jika beruntung, kamu juga dapat menyaksikan aliran air setiap jam dari jarak dekat loh. Lebih dari 22.000 liter air dialirkan per menit dari atap kaca setinggi 2 lantai yang menyajikan pemandangan yang luar biasa ini. Seru banget kan Sobat Melalak? Sekarang kita keluar lagi yuk. Saat kedatangan tim Lala ke Singapura ini, cuaca sedang turun hujan. Dan tentunya sambil berteduh menikmati pemandangan sekitar Marina Bay Sands, ketika hujan reda, kita pun menuju destinasi utama yang paling jadi tujuan utama orang-orang yang datang ke negara Singapura, yaitu bersuah foto sobat. Ya, mana lagi kalau bukan Marlion Park. Yeay. Akhirnya, setelah berjalan kaki jauh banget, dan akhirnya sampai deh. By the way, sedikit tentang Marlion Park. Lokasi ini merupakan salah satu tempat wisata ikonik di Singapura, berupa patung bertubuhan ikan dan memiliki kepala singa. Terdapat 2 patung Marlion di taman ini. Yang pertama berdiri di ketinggian 8,6 meter, sedangkan patung kedua tingginya sekitar 2 meter. Terletak di kawasan bisnis kota. Marlion Park mencakup area seluas hampir 2.500 meter persegi. Selain berkunjung ke taman ini, kamu juga akan mendapati pemandangan Marina Bay Sands yang fantastis di atas air. Pada awalnya, Singapura Tourism Board merancang taman ini pada tahun 1964 sebagai landmark dari negara Singapura. Namun, pelantikan resmi ini dilakukan bertahun-tahun setelah tahun 1972 ketika dipasangnya sang patung Marlion ini. Tubuh ikan melambangkan asal-usul kota sederhana sebagai desa nelayan. Semburan air dari mulut patung Marlion memberikan pemandangan yang luar biasa bagi semua pengunjungnya. Singapura secara resmi memiliki 5 patung Marlion. Yang pertama tentunya yang berada di Marlion Park. Yang kedua terletak di belakang patung Marlion yang utama.
Yang ketiga terletak di Museum Marlion yang berada di Sentosa Island. Dan keempat berada di Singapura Tourism Board. Dan yang kelima berada di Mount Faber. Tak lengkap nih rasanya berlibur dan berkunjung ke Marlion Park tanpa berfoto-foto di sini. Kamu bisa memilih beberapa spot favorit wisata, seperti mengambil angle dengan memasukkan Marina Bay Sands sebagai background atau berfoto dengan patung Marlion. Dapatkan foto terbaik saat berkunjung ke sini, dan tentunya kamu bisa datang pagi atau sore hari. Dan kalau siang hari, kamu akan mendapati panas terik matahari. Menikmati kekaguman teluknya, pemandangan yang cantik dan meluas dari seberang Marina Bay Sands jangan sampai terlewatkan ya. Kamu akan disuguhkan bangunan-bangunan yang ikonik dan bentangan langit yang luar biasa indahnya. Lokasi Marlion Park berada di seberang Fullerton Hotel dan juga berada di pusat kota Singapura, tepatnya di One Fullerton One. Cara menuju Marlion Park bisa kamu tempuh dengan beberapa cara yang bisa digunakan oleh para wisatawan. Nah, berikut ini adalah rute menuju Marlion Park. Pertama, dari Changi Airport naik MRT. Naiklah MRT Green Line yang menuju ke arah Tanah Merah dan turun di stasiun Tanah Merah. Lalu turun di Raffles Place Station. Lalu keluarlah dari stasiun dari pintu exit B dan berjalan menuju Singapore River. Lalu belok kanan dan berjalan hingga bertemu dengan Cave Neck Bridge dan Fullerton Hotel. Kemudian nyebrang deh menuju ke Marlion Park. Kedua, dari Harbour Ford. Naik MRT ya, dari stasiun MRT yang berada di basement Vivo City Mall. Lalu naik MRT Ungu menuju arah Punggol, lalu turun di Outram Park Station, lalu naik MRT Green Line menuju ke arah Pasar Ris, lalu turun di Raffles Place Station, keluar dari stasiun pintu exit B dan berjalan menuju Singapore River. Lalu belok kanan dan bertemu lagi dengan Cave Neck Bridge dan Fullerton Hotel. Kemudian nyebrang deh ke Marlion Park. By the way, patung ini sendiri telah menjalani pemugaran pada tahun 2006 dan 2012 untuk memperbaiki retakan dan membersihkan nodanya loh sobat. Dari penjelasan-penjelasan tadi, berakhir pula nih melala kita di negara tetangga. Eits, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe channel BNews TV ini ya sobat, biar kamu nggak ketinggalan informasi tentang perjalanan tim ke berbagai daerah dan belahan negara.
ya, sedikit spill nih liputan melalak episode mendatang, yaitu melalak akan ke negara Arab Saudi. Pasti ketebak kan kota mana aja yang dikunjungi? Demikian episode melalak kali ini, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum, bye-bye. B News TV.